Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kuliah di Teknik Informatika untuk mata kuliah kalkulus. Ada kelas pagi dan kelas sore, materinya insya Allah sama. Sebelumnya perkenalkan dulu untuk yang belum kenal diriku, saya biasa di teknik mesin mondar-mandir, tapi kali ini di teknik informatika ngajar kalkulus, dapat jatah diskusi dengan kalian untuk belajar kalkulus atau matematika dasar sih intinya. Untuk yang belum kenal, nama saya Siti Zulayahah, biasanya dipanggil Izul, dari program studi teknik mesin. Untuk perkuliahannya kalau dengan saya biasa santai, fleksibel, resmi, formal, tapi serius gitu. Bisa tanya-tanya apapun, bisa lewat japri, lewat WA. Untuk di grup, tadi teman kalian ngekontak saya untuk bikin grup untuk mata kuliah kalkulus. Karena pagi, jadi semoga habis ini bisa ngupload mata kuliah kalkulus ini sedapatnya lah ya, dan sebisanya. Untuk pembelajarannya karena lewat online, jadi saya bikin materi pembelajaran. Nanti kita besok, kalau semoga wifi-ku lancar, wifi di rumah lancar, memungkinkan kita bisa Google Meet untuk diskusi materi-materi yang kiranya belum dipahami gitu. Itu untuk perkenalannya. Kalkulus kita belajar turunan sama integral, limit, fungsi gitu sih. Itu aja untuk pengantarnya. Saya coba share screen. Oh ya, untuk di pembelajaran di Moodle-nya absensi belum saya bikin. Nanti saya bikin di Sinerba ataupun di media pembelajaran berbasis Moodle-nya. Belum saya buka lagi. Tapi untuk absensi bisa tuliskan nama dan NIM di kolom komentar dari video ini ya, untuk nanti saya buat bukti aja lah ya, untuk kalian tuh udah nonton ini gitu. Apalagi ya, itu aja. Jadi absensi masih di kolom komentar. Oke, saya coba share screen. Jadi di sini aku udah bikin terkait rencana pembelajaran untuk materi matematika dasar atau nama lainnya kalkulus. Nanti isinya turunan dan integral sih ya. Jadi ada beberapa poin, ada 22 poin untuk sampai ke ada sekitar 22 poin untuk mencapai ke turunan. Setelah itu ada 10 poin untuk bisa sampai aplikasi dari si volume benda putar. Ini aja sih. Jadi nanti kita akan belajar dari sistem bilangan real, interval, pertidaksamaan nilai mutlak dan pertidaksamaannya, sistem koordinat, fungsi trigonometri, limit, turunan, penggunaan turunan, anti turunan, dan penggunaan integral. Itu untuk rencana pembelajarannya. Nanti saya kasih materinya setelah ini. Untuk kayak misalkan bobot penilaiannya bobot penilaiannya tuh biasa ada UTS itu 25% persentasinya, kemudian ada UAS ada 25%, dan aku nggak ngadain PJBL lah ya. Kalau matematika tugas aja tuh berapa nilainya, 40% ya,
Terus yang keempat itu kayak keaktifan, presensi, dan teman-temannya itu sekitar 10%, jadi totalnya 100% gitu. Biasanya ini udah mutlak dari kampus, dari fakultas, jadi harganya emang segini sih gitu. Jadi ya biasanya ini tugasnya PJPL sama case based learning, cuman kalau kali ini tugas aja lah, paling PR gitu, terus ngumpulin soal-soal, tugas dikerjakan begitu. Terus untuk buku referensinya itu bukunya si Purcell, bisa kalian download di internet. Kalau nggak bisa download, bisa kontak aku untuk tanya. Terus untuk apalagi buku udah, dosen, UTS, UAS. Untuk perkenalannya tuh sampai situ aja sih. Nanti kita bisa diskusikan lagi kalau bisa sempat kita ke Google Meet-nya. Oke, untuk besok hari apa ini? Kuliah ke-1 harinya Selasa ya. Selasa, jamnya ada yang pagi dan sore sama lah ya. Ada yang jam 7, ada yang jam 4. Jadi Selasa aja, Selasa 21 Februari 2022 gitu. Nah, ini kita mau belajar sistem bilangan real. Sistem bilangan real. Jadi bilangan real itu atau bilangan nyata, bilangan real atau bilangan nyata. Bilangan real itu gimana ya? Kalau bilangan real itu dibagi menjadi 2. Ada bilangan rasional 7 menit. Terus ada bilangan irasional. Jadi kalau bilangan rasional itu hasil baginya itu bulat gitu, bilangan bulat. Contohnya tuh kalau misalkan min 2/5, 3/4, apalagi 14/7, terus 0,3, 1, 2, 3 itu termasuk bilangan real, bilangan rasional. Kalau bilangan irasional, dia contohnya tuh akar 2, akar 3, terus harga pi, terus apa lagi, gitu, dan seterusnya. Jadi nanti kalian akan mengenal yang namanya garis bilangan. Kalau dalam sumbu kartesian dikenal namanya garis bilangan. Itu biasa ya, kalau kartesian kan ada udang di balik batu. Kalau kalian bisa menjumpai sumbu XYZ, nah ini sumbu X ke arah positif, Y-nya positif. Berarti di sini tuh harganya tuh kisarannya, kalau ini berarti min X ke arah min X, kalau ke bawah berarti min Y gitu. Jadi ke sini itu dia bilangan positif biasa ya, positif. Kemudian kalau ke samping kiri saya itu bilangan negatif. Sama kalau ke bawah juga ini negatif, kalau ke atas dia, ke atas sumbu Y dia bilangan positif gitu. Itu untuk garis bilangan. Kemudian ada lagi yang namanya, kita garis dulu lah biar hemat, nggak merambah. Kemudian ada lagi pengurangan dan pembagian. Biasa ya, kalau pengurangan dan pembagian. Jadi ada misalkan X min Y
itu sama dengan harga X ditambah min Y gitu. Sama kalau misalkan X per Y itu akan sama dengan X dibagi dengan Y. Itu ya cara penulisannya. X per Y, kalau perkalian, X kalikan Y. Kalau perkalian dia, aku buat dulu. Kalau X kali Y itu, salah. Ini tuh bisa dituliskan dengan nama lain X dikalikan Y pangkat min 1. Karena ini variabel, jadi bisa naik ke atas, pangkatnya jadi berubah negatif. Biasa. Terus ada lagi kalau misalkan kamu punya X, kalian punya X bagi Y itu sama dengan Z, maka harga X itu sama dengan Y kalikan Z, kalikan silang gitu. Itu biasa. Kemudian ada lagi definisi dari tulisanku jelek banget ya. Iya, apa ya? Definisi dari panas nih. Kopi panas. Bentar. Mati ininya dulu. Wifi mati, Bluetooth mati. Oke. Definisi dari pertidaksamaan, ada kurang dari, sama, lebih dari, apalagi kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan itu. Terus ada pernyataan-pernyataannya, kalau X kurang dari Y, maka si X kurang dari Y berarti kalau X dibagi dengan Y itu harganya pasti negatif. Kemudian ada pernyataan lagi, kalau X lebih besar dari Y itu maka X dikurangi Y itu akan positif ya. Terus ketiga itu ketika X kurang dari sama dengan Y, maka X dikurangi Y akan negatif atau 0 gitu. Ini logika aja ya. Ini logika orang informatika. Kalau X lebih besar sama dengan Y, maka dia akan, kalau X min Y berarti dia akan berharga positif atau 0. Itu untuk definisi pertidaksamaan. Itu di bilangan real ya, di sistem bilangan real. Jadi bilangan real itu apa? Bilangan yang mencakup rasional, irasional, bilangan positif, negatif, terus positif, negatif, terus akar, terus apa lagi? Koma-koma, desimal, itu semuanya bilangan real. Nanti kalian akan tahu selain bilangan real itu sebenarnya ada apa aja gitu. Jadi temennya real, bilangan real itu bilangan imajiner, artinya bilangan yang mengandung akar min i. Ada imajiner. Nanti kalau imajiner itu ada nggak sih, diperlukan nggak ya imajiner, bilangan imajiner? Gede banget sih kini. Imajiner. Jadi dia biasanya mengandung akar negatif i gitu. Nah, akar negatif i ya, betul. Itu sekelas aja untuk bilangan imajiner. Kita ke selang atau interval. Jadi kita misalkan punya misalkan kita punya
suatu variabel X itu nilainya lebih dari A tapi kurang dari B gitu. Jadi bacanya itu ini A itu kurang dari X sama X itu kurang dari B gitu. Kemudian kalau dituliskan dalam interval garisnya gimana gitu. Berarti intervalnya itu apa? Berarti ini A, ini B. Berarti harga X-nya tuh ada di sini gitu. Ini kok ini bulatnya kosong, bulatan kosong. Ini harga X itu ada di antara harga A dan harga B. Gitu. Maka selangnya itu atau intervalnya, notasi intervalnya itu berarti dalam kurung itu A, B gitu. A, B, sorry. Intervalnya itu X lebih dari A kurang dari B. Nah, biasanya dituliskan A, B. Berarti A, harga A dan B dia nggak termasuk dalam nilai ini. Berarti yang kurang dari A, yang lebih dari A tapi kurang dari B gitu. Itu intervalnya. Kemudian ada lagi apa nih? Kalau kasusnya ini kan misalkan 1. Kalau kasusnya nomor 2 berarti X itu lebih besar sama dengan A tapi kurang dari sama dengan B itu. Jadi anggotanya itu harga A-nya itu kurang dari sama dengan X dan harga X-nya kurang dari sama dengan B. Oh, ini kok kurang dari? Berarti harga B-nya, panas banget laptopku. Harga B-nya X kurang dari Terus intervalnya gimana? Cara gambarnya sama. Berarti kalau ada sama dengan, berarti ini bulatannya penuh. A, B. Harga intervalnya untuk A kurang dari sama dengan X itu lebih dari sama dengan A tapi kurang dari sama dengan B, maka intervalnya berarti A, B. Kurungnya kurung pakai siku. Artinya kalau kurung siku itu dia harga A itu termasuk dari si interval yang dipakai. Tuh. Kemudian contoh lagi nomor 3. Ketika ada harga X itu lebih dari 2 tapi kurang dari 4. Artinya ini intervalnya gimana? Garis intervalnya gimana? Kita bisa gariskan. Berarti kita ini angka 2 misalkan, terus ini 4. Lah, kan 2-nya X-nya lebih dari 2, jadi bulat aja. Tapi X-nya juga harganya kurang dari sama dengan 4. Berarti di sininya bulat penuh. Jadi selang atau interval dari X kurang dari 2 kurang dari X lebih dari 2 tapi X-nya kurang dari sama dengan 4 adalah ya 2-nya nggak ikut, berarti pakai kurung biasa 2,4T berarti melu ya 4, berarti 4T melu kayak gini. Begitu untuk ininya. Terus nomor 4 ketika harga X kurang dari 0, maka intervalnya gimana? Berarti dia negatif tak hingga sampai dengan 0. Berarti angka negatif tak hingganya itu nggak ikut, terus ininya ikut.
Nah, kalau selang intervalnya gimana? Selang intervalnya berarti ini 0 kayak gini. Ini 0 ya. Ini titik 0, terus berarti dia bulatnya bulat nggak penuh. Terus harga negatif tahingga berarti dia ke sini. Warna ini. Salah. Balik ya, kayak gini. Nah, itu ke arah negatif tahingga. Kalau positif tahingga gimana? Misalkan harga apa ini? Kalau nomor 5x lebih dari 0, berarti dia selang intervalnya 0, tahingga gitu. Ininya gimana? Berarti ini 0 berarti dia ke sini. Sorry, salah. Ini negatif plus tahingga. That's all. Jadi semua. Terus satu lagi terakhir. Kalau misalkan apa nih? X itu merupakan himpunan dari bagian dari bilangan real. Maka dia garis bilangannya tuh titik 0 yang memisahkan ini. Terus garisnya berarti dia ke sana, terus ke sini. Ini negatif tahingga, ini positif tahingga. Nolnya ikut nggak nolnya? Nggak ikut. Berarti bulatannya tuh tanpa penuh gitu. Itu untuk sistem bilangan real dan interval. Jadi hari ini kita udah satu, terus kita ke pertidaksamaan dari nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlaknya, begitu mungkin. Kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar. Nanti kalau misalkan emang nggak tahu sih, waktunya nggak memungkinkan, nanti saya bisa jawab gitu. Sejauh ini sih insya Allah dapat dipahami. Kan matematika gampang ya, kalkulus kan gampang, nggak begitu nggak begitu susah sih sebenarnya. Kita videonya 1 SKS aja lah ya, 50 minutes 1 SKS. Nanti 1 SKS lagi insya Allah 50 menit kita diskusi di Google Meet. Insya Allah. Ntar, ini kita apa ini? Kuliah pertama, ini ruangannya online. Terus pemanengnya. Kita ke pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Laptopku panas banget. Semoga baik-baik saja kamu, laptop. Pertidaksamaan. Pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu bahasa matematika lah ya, bahasa matematika yang melibatkan tanda kayak gini, tanda kurang dari, lebih dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Jadi pertidaksamaan itu melibatkan tanda-tanda ini, ada kurang dari, lebih dari, dan seterusnya. Misalkan nih kita punya X plus 5 itu kurang dari 0, jadi harga X nya tuh berapa gitu. Atau misalkan kalian punya harga X min 3
dibagi dengan X plus 4 itu lebih dari sama dengan 0. Itu gimana cara tujuannya itu? Tujuan mencari harga X, mencari harga atau nilai dari X. Tuh tujuannya. Di solusi pertidaksamaan itu tetap X itu merupakan himpunan dari suatu bilangan R sedemikian rupa sehingga kalimat matematikanya menjadi benar. Jadi apa ya, tujuan mencari harga X biar pernyataan ini tuh benar gitu. Harga X berapa yang ditambah 5 kurang dari sama dengan 0. Tentunya kalau misalkan X-nya 5, nggak 5 tambah 5 kan 10. 10 itu kurang dari 0 nggak kan, jadi kalimatnya salah. Bagaimana cara benar gitu? Berarti harganya harus min 6, X-nya min 6, min 7 dan seterusnya. Min 6 pasti benar. Min 6 plus 5 jadi min 1. Min 1 itu kurang dari 0 bukan? Betul, kurang dari 0. Jadi mencari harga X biar sedemikian rupa sehingga kalimat matematikanya tuh menjadi benar gitu. Kalau secara umum kalimat dari bentuk pertidaksamaannya tuh bentuk pertidaksamaan dalam matematika ya. Dalam matematika itu disimbolkan dengan X per dx. Ini harganya misteri, apakah sama dengan, apakah tidak sama dengan, itu 0 gitu. Tanda ini tuh tandanya di sini tuh bisa jadi kurang dari, bisa jadi lebih dari, tergantung ininya. Terus kemana ya? Kalau tahapan pemecahannya perlu nggak ya? Perlu deh tahapan pemecahannya. Tahapan pemecahan satu itu dapatkan titik pemecah selang, yakni akar-akar dari, tentukan akar-akar, mencari akar-akar dari si nx dan dx itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua itu langkahnya buat garis bilangan atau buat garis bilangan realnya di akar-akar, di akar ini nx sama si dx-nya gitu. Terus yang ketiga uji tanda setiap selang. Jadi uji tanda uji tanda di setiap selangnya kemana, ke nx per dx-nya gitu. Terus yang keempat dicek apakah bilangan real itu membuat kalimatnya benar atau enggak. Bilangnya apa ya? Cek apakah valid atau enggak, valid atau tidak valid. Terus yang terakhir pilih selang yang memenuhi. Pilih selang yang memenuhi. Tulisanku jelek banget, semoga bisa dibaca lah. That's all. Terus mana ya? Bentar.
Contoh, kita ke contoh ya. Contoh. Wah, panas kabeh laptopnya. Panas, gini panas. Bunyinya seru banget. CPU-nya digunakan sekitar 50%. Contoh 1, misalkan tentukan solusi dari X plus 5 kurang dari 0 itu ya. Solusinya berapa gitu. Jadi X plus 5 jawabnya berarti X plus 5 kita kalau disamakan dulu, samakan 0 berarti X nya min 5 ya kan, X min 5. Terus gimana selang garis ini oke. Jadi misalkan kalau misalkan di sininya min 5, kalau min 5 dia kan akan sama dengan 0. Berarti cari yang biar kurang dari 0. Berarti dia ke sini ya arahnya, negatif. Berarti lebih kecil dari negatif 5. Berapa? Negatif 6, negatif 7, negatif 8, dan seterusnya. Dia akan berharga dia ke sini kan negatif. Kalau ke sana dia kalau ke kanan dia akan positif ya. Jadi intervalnya berarti himpunan penyelesaiannya ya gitu ya. Dari negatif hingga sampai 5. Artinya apa? 5-nya itu nggak diinkulkan, berarti dia nggak penuh bulatannya. Begitu. Jadi yang memenuhi harga X yang memenuhi persamaan ini itu adalah negatif hingga sampai negatif 5 aja. Terus contoh kedua, tentukan solusi dari X min 3 per X plus 4 itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kita cari dulu jawabannya, berarti kita faktorkan dulu X min 3 itu sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3, atau di sini X plus 4 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan min 4 gitu. Kita gambarkan garis bilangannya, kita coba-coba uji. Nah, misalkan di sini harganya itu berapa? Oke, misalkan ya, misalkan aja. Di sini harganya 4 misalkan. Terus di sini 3 kan 3 sama 4. Ya, sama min 4. Ini misalkan 0 kan 3, 2, 1, terus 0, terus min 4 di sini. Nah, kita coba kalau misalkan harga X-nya 3, maka 3 dikurangi 3, 0. 0 dibagi sesuatu, maka hasilnya 0. 0 itu berarti masuk atau enggak? Masuk ora? 0 dibagi sesuatu. Masuk ora ya? Bisa anggap baik ini min 5 di situ. Coba min 5. Min 5 taruh. Min 5, min 3, min 8. Ya kan? Min 8. Terus min 5 plus 4. Berarti min 5 min telu min 8 soalnya min 5 min 8 dibagi plus 1 jadi min 8 apakah kurang dari lebih dari 0? Salah ya, berarti kalau kemana nih, ke sini dia harganya akan negatif atau positif? Negatif atau positif? Negatif atau positif? Negatif atau positif? Gimana nih? Kok aku oleng ya?
Kalau harganya 0 dia akan negatif ya kan. 0 min telu tetap min telu 0 min telu dibagi plus ini min, jadi hasilnya min kan kalau 0. Kalau 3 berarti 0 dibagi sesuatu kan 0, berarti 3 ini bulat deh ya. Terus papat ya, papat min telu siji, papat berarti positif bagi positif berarti dia positif gitu. Terus kalau min 4 min 7 min 3 min 7 dibagi apa ini, dibagi 0 berapa, min 4 iya dibagi 0 berarti harganya apa di sini, ikut nggak tahingga 0-nya berarti nggak ikut, 4-nya berarti nggak ikut. Terus kalau min 5 min 5 min ini min 5 min 3 min 5 min 3 min 8 min 5 plus 4 min, berarti hasilnya positif. Berarti himpunan penyelesaiannya, aduh aku udah oleng, itu sama dengan min tahingga sampai negatif 4 dan 3-nya ikut sampai tahingga, positif tahingga gitu. Itu kiranya begitu. Contoh. Wait. Coba ya dikerjakan ini latihan lah. Ada tentukan solusi dari tentukan solusi dari apa ini? Tentukan solusi dari 1/x itu kurang dari 2 dan tentukan solusi dari x plus 1 kurang dari sama dengan 1/x min 3. Itu gimana cara penyelesaiannya? Kemudian apa lagi nih? Contoh 4, terus ada lagi nomor 3, tentukan solusi dari cek mana tulisanku sih, x per udah deh, bentar, ada contoh lagi nggak? Ini mandan jerimet 1, nomor 2 nih mandan jerimet, but it's okay, 2 aja lah, 2 aja. Coba dikerjakan dulu nanti. What is this? Harga X untuk persamaan solusi lah ya, tentukan solusi. Susah. Tentukan solusi dari ini 2 dulu aja untuk latihannya. Kalau besok masih sempat lanjutin, berarti kita lanjutkan. Ini udah berapa menit? Oh, udah 40 menit. 40 menit, kemungkinan filenya itu sekitar 1,5 giga, jadi aku harus uploadnya lama gitu. Ya wis lah, sampai sini dulu. Kalau ada if you have any questions, please feel free to ask.
Oke? Jadi kalau feel free to ask, berarti dia bisa lewat WA, bisa lewat chat, ataupun lewat ini komen. Oke, terima kasih untuk pengantar kuliahnya dulu. Pengantar perkuliahan kalkulus sementara. Kedepannya insya Allah semoga wifi-nya lancar, jadi saya bisa live streaming, jadi nggak perlu upload. Cuman nggak tahu nih, wifi di rumah lagi ngedon. Kemarin baik-baik saja sih selama sebulan baik-baik aja. Cuman kalau minggu ini nggak tahu, tiba-tiba kok pas lagi kapan waktu udah seminggu ini wifi-nya lagi ngedon. Anyway, kalau misalkan aku bawa peralatan ini ke sekolahan, sangat-sangat mendokusai. Jadi mendokusai itu apa ya, hektik atau rempong. Jadi ya udahlah, di sini bikin video, nanti kalau sempat saya rekam, kalau nggak sempat ya disusul. Kalau untuk semerbanya atau absensi online-nya masih tadi bisa komen di bawah nama dan NIM untuk yang ngambil mata kuliah, dan prodi aja, jangan lupa prodi. Soalnya kadang ada anak teknik mesin yang sengaja nulis ini di kolom komentar, mau ada gitu. Tapi emang kadang kelasnya bareng ya sama teknik mesin. Anyway, thank you very much for your kind attention, and I hope that I'll see you again in the next video. Thank you very much, and atsukare sama desu. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang belum tahu muka aku, kalau misalkan pesan di jalan bisa say hello ataupun say goodbye. Okay, I'll finish up to here, and